Sebetulnya tidak ada yang jelas, tapi melihat perjalanan Nabi, Nabi pernah berjalanan 4 hari, 10 hari, bahkan pernah sampai 19 hari. Maka ini yang dijadikan patokan, 19 hari perjalanan. Selama belum niat untuk menetap, dia masih digolongkan safar. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i, ya, ini supaya juga dipahami fikih Syafi'i, itu 4 hari. Jadi kalau dia sudah niat 4 hari menetap, dia bukan lagi musafir. Dia hanya boleh sholat itu di qashar, di jamak tadi 3 hari. Setelah hari ketiga dia sudah sholatnya biasa. Itu begitu. Jadi kalau kita pulang kampung nih, pulang kampungnya sepekan, itu kalau ikuti mazhab Syafi'i, maka kita hanya 3 hari aja boleh di qashar dan boleh di jamak. Bukan boleh di qashar karena di qashar lebih utama, dan boleh di jamak. Tolong ya dipahami itu begitu. Di qashar karena lebih utama, yang boleh itu adalah di jamak. Tapi kalau qashar lebih utama. Tapi tetap lebih utama sholat berjamaah dengan mukim. Hari keempat dan seterusnya sudah sholat biasa lagi sama dengan mukim. Itu kalau niat menetap. Tapi kalau tidak punya niat menetap, ya, itu yang terjadi sama Nabi itu sampai 19 hari safar terus, sholatnya di qashar terus, ya, karena tidak niat menetap. Jadi kalau niat menetap sudah nggak boleh lagi. Orang belajar, ya tadi contohnya di Sydney atau di Saudi atau belajar di Mesir, niatnya belajar, maka dia hanya boleh 3 hari. 3 hari itu buat dia siap-siap, bekal, cari tempat, cari ini, tempat penginapan, cari tempat makan di mana yang enak dan sebagainya. Dia mungkin cari, dia kasih 3 hari. Setelah itu dia harus normal sholat seperti biasa. Ada bahkan yang berpendapat sejak dia punya niat untuk tinggal, maka dia sudah lagi bukan musafir. Itu begitu. Ada yang berpendapat juga begitu. Dalam fikih ini persoalan ini luas, jadi jangan terlalu kaku dalam persoalan fikih. Oh pendapatnya hanya 3 hari, oh pendapatnya 1 hari aja juga nggak boleh kalau udah niat. Itu jangan terlalu kaku. Kalau memudahkan buat kita adalah mengamalkan yang pendapat yang pertama tadi, 3 hari saja kita masih safar. Setelah itu hari keempat sudah tidak safar. Karena apa? Karena niatnya mau menetap atau tidak. Kalau dia niat tidak menetap, tidak apa-apa. Yang untung kalau orang punya istrinya 4 di luar kota semuanya ganti-gantian, itu nggak menetap semua, itu safar terus dia. Ya, nggak, ini bercanda, tapi secara fikih betul, ya, secara fikih betul. Kalau orang istrinya 4, 1 di Bogor, 1 di Jakarta, 1 di Bandung, 1 di Surabaya, 1 di mana, dia tiap hari kan giliran itu. Nah, tiap hari giliran dia safar terus jadinya. Kalau sehari ya, 2 hari safar terus, ya. Nggak, saya jok ini supaya bapak juga paham, karena dalam Islam tidak dilarang orang beristri sampai 4 tuh nggak dilarang. Jangan merasa ini larangan, tidak. Tapi juga tidak dianjurkan. Jangan berasa harus, nggak harus juga, ya. Itu hanya pintu darurat daripada orang itu berzina. Ya, karena jangan sampai kita melegalkan zina, malah yang benar nggak ditegakkan. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum wabarakatuh, Pak Ustadz. Tentang safar, ini tadi yang dimaksud qashar itu apakah mau berangkat, misalnya mau berangkatnya duhur dulu terus asar itu di qashar, apakah itu apa ya dalam perjalanan Ya. menuju ke Surabaya misalnya. Satu, yang kedua gini Pak Ustadz, apakah termasuk orang yang sombong tidak memanfaatkan hadiah dari Allah apabila misalnya kita berangkat dari Depok ini jam 10, biasanya sholat duhur itu kita sudah sampai di Cirebon, di rest area duhur biasa di sana, kemudian insya Allah nanti sholat asarnya di rest area di Solo misalnya. Apakah itu termasuk orang yang tidak memanfaatkan itu? Apakah boleh, apakah lebih afdol tidak di qashar, karena sekarang itu kan rest area juga banyak, tempat ibadah juga nyaman-nyaman gitu. Apakah kalau tidak mengqashar, apakah termasuk orang yang sombong? Terus ini Bapak, kalau misalnya kita mau pergi jauh, misalnya ke Pak Haji Sukarni akan 40 hari pergi, itu apakah menurut informasi yang saya dengar pernah ada katanya anak-anak dikumpulkan diberi nitip, ini tas ini isinya sertifikat semua, ini buku tabungan, ini rekeningnya, ini pennya, apabila apakah semacam itu juga didetailkan semacam itu Pak Ustadz?
kepada keluarga kalau yang mau pergi jauh. Itu Pak Ustadz, makasih. Baik. Ini mungkin satu orang 3 pertanyaan, dihitung 3 orang kali ya, karena waktunya juga ya kita hitung itu kali ya, karena 3 pertanyaan mewakili. Pertanyaan yang pertama, apakah kita mulai sholat boleh dijamak itu ketika kita di rumah sebelum berangkat? Jawabannya tidak. Ya, secara fikih yang lebih afdol, walaupun ada pendapat yang boleh, lebih utama adalah setelah meninggalkan rumah. Setelah meninggalkan rumah, walaupun baru jalan katakanlah 5 kilo, tapi udah dalam perjalanan, di luar rumah itu kita boleh sholat di qashar. Nah, sekaligus pertanyaan kedua, di qashar itu boleh di qashar ya, dan di jamak. Jadi langsung zuhur 2, asar 2, padahal baru berjalan 10 kilo, tapi tujuan jalanannya jauh, itu sudah boleh. Tapi kalau di rumah dia ingin jamak, jawabannya boleh juga dijamak, tapi tidak boleh dikosor karena belum musafir. Dia jamak zuhur 4, asar 4. Itu kalau dia perjalanannya langsung, mungkin nggak mau berhenti niatnya. Itu begitu. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Tapi kalau dia sudah bergerak sampai rest area kilometer 19 itu misalnya, sudah dia mau sholat, itu sudah boleh 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Sekaligus pertanyaan yang ketiga tadi, apakah jadi kita termasuk sombong kalau kita hanya mau sholat di waktunya saja? Jawabannya adalah sholat di waktunya saja justru itu yang tadi dianjurkan. Kan jamak itu hanya boleh, dibolehkan jamak, tapi yang lebih utama, lebih afdol adalah sholat pada waktunya. Kalau memungkinkan kita berhenti di rest area ini zuhur, berhenti lagi di sana juga asar, itu lebih baik. Zuhur, asar pada waktu-waktunya. Tapi lebih utamanya adalah kalau sholat sendiri di qashar. Qashar saja tanpa dijamak. Jadi sholat zuhur 2 di waktu zuhur, begitu jalan lagi pas asar, sholat asar 2 di rest area yang berikutnya, tapi 2 sholatnya kalau sendirian. Tapi kalau sholatnya berjamaah dengan imam di masjid di rest area itu, kita sholatnya ikut imam. Itu lebih utama. Jadi urutan lebih utamanya adalah berjamaah dengan imam ya, kalau kita memungkinkan. Tapi jangan sampai mengganggu perjalanan. Kita maunya sendiri, yang lain pengennya mudah. Oh, ini kan kita lagi safar, udahlah yang penting tujuannya biar cepat sampai ini semua. Ya kita musyawarah, ambil yang terbaik. Jangan, kadang-kadang ada orang maunya sendiri. Nah itulah gunanya ada imam. Imam yang menentukan, imam perjalanan. Oh kita di setiap waktu kita berhenti. Satu bilang enggak, kita jamak. Nah itu begitu. Jadi bisa dipahami Pak ya, kalau sholat jamak itu bagi orang musafir adalah karena rukhsah, keringanan. Boleh dijamak, boleh tidak. Tidak dijamak lebih baik, lebih utama ya. Tapi kalau qashar sholat itu lebih utama di qashar sholat kalau sholatnya sendirian, karena lebih utama lagi sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah tetap lebih utama daripada sholat sendirian. Itu begitu. Baik, saya kira itu. Oh iya, itu wasiat sunnah. Wasiat sebelum bepergian jauh itu sunnah. Apalagi yang hartanya kompleks. Dia punya tanah sini, tanah sini, tanah sini. Dia udah bikin catatan, kasih tahu. Ini nanti dibuka kalau ada apa-apa. Misalnya begitu aja. Dibuka kalau ada apa-apa misalnya. Itu dia tulis keterangan-keterangan tentang itu. Itu sunnah, tidak wajib. Karena memang orang yang bepergian jauh, ya namanya separuh disiksa, bisa aja akhirnya betul-betul pergi penuh, dia mendapatkan siksa kalau dia maksiat kan gitu, atau kalau dia orang baik dia langsung ke alam barzah kan gitu. Jadi itu tujuannya. Sunnah hukumnya berwasiat dalam harta yang kita miliki ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian, kita